Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jerlia Wardayani dengan NIM 2021 1880018. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, di sini untuk melengkapi tugas Pancasila, aku bakal jelasin nih sedikit tentang korupsi. Menurut Henry Campbell Black, dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang secara melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, terus apa aja sih penyebab korupsi? Di sini aku bakal jelasin dua teori yang paling terkenal banget tuh. Yang pertama ada dari willingness dan juga opportunities. Yang kedua ada teori triangle fraud. Nah, teori triangle fraud ini yang dikemukakan oleh Donald R. Cressy. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Yang pertama yaitu teori willingness dan opportunity. Korupsi ini terjadi apabila ada kesempatan karena adanya kelemahan sistem atau tidak adanya pengawasan atau kurangnya pengawasan. Nah, menurut teori ini juga, korupsi itu bisa didorong karena adanya kebutuhan ataupun keserakahan. Nah, sekarang kita lanjut ya ke teori yang kedua, yaitu triangle fraud. Nah, apa sih teori triangle fraud yang dikemukakan oleh Donald R. Cressy ini? Jadi menurut teori ini ada tiga yang membuat atau mendasari koruptor itu melakukan korupsi. Nah, yang pertama itu adanya tekanan atau pressure. Yang kedua itu adanya kesempatan atau opportunity. Yang ketiga adanya rasionalisasi atau rationalization. Tuh guys, banyak banget ya faktor yang mendasari orang ataupun koruptor itu melakukan korupsi. Nah, sekarang pasti korupsi ini memberikan impact ya kepada kita. Nah, apa aja sih impactnya kepada kita? Di sini aku bakal bahas menurut kacamata pandang dari berbagai aspek ya. Yuk, keep on watching. First of all, aku bakal bahas dampak korupsi di bidang ekonomi. Yang pertama adalah penurunan produktivitas. Kenapa sih kok bisa penurunan produktivitas? Nih, apalagi ya, di sini adalah perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara. Nah, gimana? Bayangin coba, misalkan suatu perusahaan ingin memproduksi produk yang akan dipasarkan, yang akan didistribusikan. Nah, gimana sih untuk mencapai atau menghasilkan produk itu kan kita kan perlu adanya bahan atau material. Di sini juga kita butuh sumber daya manusia yang baik, teknologi yang baik. Di situ kan banyak banget tuh kita butuhin dana. Gimana dong kalau misalkan dananya dikorupsi, otomatis kan dananya berkurang nih. APBN-nya juga berkurang nih, APBD-nya berkurang nih. Nah, di sini adanya pengurangan dari karyawan atau biasa kita kenal dengan PHK. Nah, PHK ini dapat berimplikasi pada adanya peningkatan pengangguran di Indonesia. Yang kedua adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga penurunan dari investasi. Gimana enggak, misalkan berita ini kan pasti bakal kedenger nih dari negara-negara tetangga ataupun negara-negara jauh nih kayak Eropa maupun Timur Tengah gitu. Misalkan si investor dari luar negeri ini kan sekali menanamkan saham itu pasti tidak dalam jumlah kecil ya, itu banyak banget dan itu tuh besar banget nominalnya. Tetapi ketika trust dari mereka itu sudah hancur, udah broke, itu tuh bakal difficult gitu loh buat kita buat kayak membangun atau membuild kepercayaan lagi ke mereka, sehingga mereka mungkin adanya doubtfully gitu, adanya keraguan gitu dari kita. Nah, yang ketiga adalah meningkatnya angka kemiskinan. Kenapa sih kok bisa gitu? Sebenarnya alur dari korupsi ini yang pertama adalah penurunan pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi pada pembangunan ekonomi, dan selanjutnya akan meningkatkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Jika tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia ini meningkat, otomatis setiap orang ingin berusaha survive untuk hidupnya, untuk tetap bertahan hidup. Bagaimana caranya makan, bagaimana caranya aku dapat mendapatkan kayak shelter yang memang proper gitu. Mungkin mereka bisa juga melakukan dengan cara ataupun hal-hal yang di luar batas, seperti adanya kriminalitas seperti itu, atau hal-hal yang melanggar norma yang ada di Indonesia, seperti adanya pembegalan, adanya perampokan, maling, copet, dan lain sebagainya. Nah, ini berimplikasi pada meningkatnya tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia.
Nah, selanjutnya aku bakalan bahas dampak korupsi di bidang pemerintahan. Yang pertama ada etika yang mati. Kenapa sih kok bisa etika yang mati? Maksudnya seperti apa ya? Nah, para pemegang kekuasaan yang melakukan korupsi itu tidak merasa bersalah, tidak merasa malu. Bahkan setelah mereka dikeluarkan dari penjara pun mereka tetap berkeliaran dengan santainya, dengan seenaknya, seperti itu, tidak memedulikan atau unaware terhadap environment, apalagi terhadap citizen, seperti itu. Nah, untuk sekarang aku bakal bahas dampak korupsi di bidang hukum dan juga keamanan dan pertahanan. Nah, yang pertama itu di bidang hukum. Jadi, peraturan perundang-undangan atau regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah itu sudah tidak efisien lagi. Kenapa? Karena hukum atau keadilan itu bisa dibeli loh. Nah, jadi kita sudah sangat mengenal ya untuk pepatah ini bahwa hukum di Indonesia itu semakin ke bawah, semakin tajam, semakin ke atas, semakin tumpul. Seperti kita ketahui banyaknya kasus yang bisa kita lihat dari televisi ataupun berita acara di mana koruptor ini ditempatkan di bui yang berbeda dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang mereka langgar, seperti itu. Nah, selanjutnya ini masih ada hubungannya atau korelasinya dengan hukum dan juga keamanan dan pertahanan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat Indonesia dan negara Indonesia adalah negara demokrasi di mana kita memiliki suara yang lebih besar jika dikomparasikan dengan pemerintah ataupun wakil rakyat. Nah, tetapi hal ini jika terus terjadi, korupsi ini jika terus terjadi, akan menggerus kepercayaan dari masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia terhadap pemerintah. Nah, jika hal ini terjadi, ini bisa menimbulkan gerakan separatis atau gerakan pemisahan dari negara Indonesia sendiri. Seperti ada kita ketahui GAM, Gerakan Aceh Merdeka, OPM. Untuk menanggulangi hal ini, tentunya Tentara Nasional Indonesia sebagai pertahanan di Indonesia dan juga polisi sebagai keamanan di Indonesia itu memerlukan fasilitas, memerlukan alat, memerlukan suatu weapon atau senjata yang dimana ini tidak murah harganya. Jika dikorupsi atau dananya itu disalahgunakan, lalu bagaimana kinerja TNI dan juga polisi ini dalam menjaga negara kita, negara Indonesia? Seperti yang kita lihat minggu lalu di film Sesi Killers tentang adanya pembangunan PLTU dan juga batu bara itu yang sangat mendistraksi lingkungan yang ada di sekitar penambangan. Di mana lokasi penambangan ini memiliki radius yang sangat dekat dengan pemukiman warga. Banyak juga belum adanya perwujudan atau kerja nyata atau realita atau janji dari pemerintah maupun perusahaan swasta untuk mereklamasi daerah galian dari penambangan batu bara itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwasanya adanya pembukaan lahan dan lain sebagainya, bahkan pembukaan toko terkait siup dan juga situ, kita harus meminta atau mendapatkan perizinan dari pemerintah. Tanah longsor dan juga kesulitan dalam penyediaan sanitasi air ataupun air bersih di mana digunakan untuk mandi dan juga makan atau minum. Seperti kita tahu, jika kita mengonsumsi banyak zat kapur di dalam air itu dapat menyebabkan batu ginjal, kerusakan ginjal dan juga disfungsi nefron yang ada di ginjal. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi langkah-langkah eradikasi korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya desain ulang terkait pelayanan publik yang berhubungan langsung kepada masyarakat. Seperti kita tahu ketika kita membuat akte, bahkan KTP pun banyak sekali kita temui adanya pungli. Banyak juga dansos yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Nah, ini menandakan bahwa adanya disfungsi terhadap birokrasi yang ada di Indonesia. Tujuan dari redesign pelayanan publik ini adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang profesional, dan tanpa adanya pungli. Memperkuat transparansi dan juga pengawasan terhadap pemerintah. Kita sebagai warga negara, sebagai elemen negara yang fungsinya untuk menjadi kontrol pemerintah atau kinerja pemerintah, kita harus memiliki andil besar atau partisipasi yang besar untuk melakukan koreksi ataupun saran dan juga kritikan terhadap
pemerintah. Ini terkait juga dengan kebebasan pers dan juga berpendapat, di mana kita memiliki hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pemberantasan atau pencegahan korupsi, di mana ini sesuai dengan prinsip rule of law. Nah, untuk korupsi sendiri kita bisa mulai loh dari diri kita sendiri, dan mulai hal yang terkecil dalam diri kita. Seperti kita harus berjujur, meskipun pahit pasti akan berbuah manis. Nah, buat kalian juga, kita harus punya integritas. Apa sih bedanya kejujuran dan integritas itu? Kejujuran itu kita berlaku jujur atau berkata sebenarnya terhadap orang lain. Tetapi kalau integritas, kita memiliki kejujuran atau berperilaku jujur terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Pelajar, kejujuran dalam mengerjakan ujian atau mengerjakan tugas seperti tidak mencontek itu menjadi salah satu tugas kita. Nah, di video kali ini itu dulu ya yang aku bahas tentang korupsi. I hope this can be useful for us. Nah, buat kalian yang newbie tahu tentang korupsi ini, semoga bisa jadi new knowledge ya buat kalian. Dan yang udah tahu bisa untuk mengkaji ulang atau re-examine ilmu-ilmu yang sudah kalian dapat. Semangat semua, thank you for watching and bye!